Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Titi Ramesia Gagansa dengan NIM 2014-201072. Mahasiswa semester 3 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kehamilan remaja memiliki resiko yang lebih tinggi dari kehamilan di usia matang atau di atas 19 tahun. Kehamilan ini dapat meningkatkan resiko preeklamsia hingga lahir prematur. Resiko kehamilan remaja. Kehamilan remaja menurut WHO adalah kehamilan yang terjadi pada wanita berusia 11-19 tahun. Padahal masa remaja menjadi periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis, dan intelektual. Namun, sebagian remaja mendapat kehamilan di usianya yang masih sangat muda. Komplikasi kehamilan atau persalinan merupakan penyebab utama kematian untuk remaja perempuan berusia 15-19 tahun. Sebab secara umum tubuh remaja belum siap untuk melakukan proses persalinan. Adapun resiko yang dapat terjadi pada kehamilan remaja diantaranya, yang pertama kurangnya perawatan prenatal. Kehamilan remaja, terutama yang tidak mendapat dukungan dari orang tua, berisiko tidak mendapat perawatan prenatal yang memadai. Padahal, perawatan prenatal sangatlah penting, khususnya untuk bulan-bulan pertama kehamilan. Perawatan prenatal dapat mendeteksi masalah pada ibu dan bayi, memantau pertumbuhan bayi, dan menangani sesegera mungkin komplikasi yang muncul. Kedua, tekanan darah tinggi. Hamil usia dini memiliki resiko lebih tinggi terkena tekanan darah tinggi, hipertensi, dibandingkan dengan wanita yang hamil pada usia 20-30 tahunan. Kehamilan remaja bakal memiliki resiko preeklamsia yang lebih tinggi. Preeklamsia merupakan kondisi medis pada proses kehamilan yang berbahaya. Ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, protein berlebih dalam urin, pembekakan di tangan dan wajah, serta kerusakan organ. Preeklamsia dapat mengganggu pertumbuhan janin dan memicu komplikasi kehamilan lebih lanjut. Ketiga, anemia. Kehamilan pada remaja juga memiliki resiko lebih tinggi menderita anemia. Kondisi ini merupakan kurangnya jumlah sel darah merah yang membuat penderitanya merasa lemah dan lelah, sehingga mempengaruhi perkembangan bayi. Yang keempat, bayi lahir prematur. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa hamil di usia dini lebih berpotensi mengalami persalinan prematur. Semakin dini bayi lahir, semakin besar pula risiko masalah pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya yang dapat terjadi pada bayi. Kelima, berat badan lahir rendah. Resiko tinggi kehamilan muda selanjutnya adalah rentan memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah, yaitu sekitar 1,5 sampai 2,5 kg. Bahkan ada kasus di mana berat bayi lebih rendah dari 1,5 kg. Bayi dengan berat badan lahir rendah cenderung mengalami kesulitan bernafas dan menyusu. Selain itu dapat pula mempengaruhi perkembangan otak sehingga mengalami kesulitan belajar. Keenam, penyakit menular seksual. Remaja yang berhubungan seksual tanpa pengaman lebih rentan terkena penyakit menular seksual seperti chlamydia, herpes, atau HIV, apalagi jika mereka belum bisa menjaga organ reproduksinya. Jika terjangkit penyakit menular seksual, dinyatakan hamil. Kondisi ini dapat membahayakan kehamilan, seperti membentuk kehamilan ektopik atau menularkan penyakitnya pada janin. 7. Depresi pasca persalinan. Hamil di usia remaja berisiko lebih tinggi mengalami depresi pasca persalinan. Ketika mengalami depresi, seseorang akan merasa sedih, stres, frustasi, bahkan enggan untuk merawat bayinya. Kondisi ini tentunya akan mengganggu proses merawat bayi baru lahir. Bahkan, bayi bisa tidak mendapat nutrisi yang cukup. 8. Menjadi penyendiri. Hamil di usia dini, apalagi jika di luar nikah, akan merasa takut memberitahu keluarga dan malu terhadap teman atau lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, ia menjadi lebih pendiam dan menyendiri. Dampak kehamilan pada remaja tidak hanya mempengaruhi kesehatan calon ibu, namun komplikasi atau dampak kehamilan remaja di bawah usia 20 tahun juga bisa dialami oleh janin yang dikandungannya.
Berikut dampak yang perlu diwaspadai. Yang pertama, lahir prematur. Ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kelahiran secara prematur. Semakin awal bayi dilahirkan, maka semakin besar pula risiko terjadinya gangguan tumbuh kembang cacat bawaan lahir hingga gangguan fungsi pernafasan dan pencernaan pada bayi. 2. Berat badan lahir rendah. Bayi yang lahir secara prematur cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah dari bayi yang lahir cukup bulan. Kondisi ini membuat bayi lebih rentan mengalami kondisi medis berikut: kesulitan bernapas dan menyusui hingga memerlukan ventilator dan menjalani perawatan di ruang NICU, kesulitan belajar serta lebih rentan terhadap penyakit diabetes dan penyakit jantung saat dewasa, kematian sewaktu dalam kandungan. Kehamilan remaja dapat dicegah dengan mudah. Salah satu caranya adalah dengan menghindari hubungan seks di usia dini. Selain itu, pastikan remaja mendapat pendidikan seks yang baik agar mampu menjaga dirinya sendiri dan memahami organ reproduksinya. Untuk menghindari berbagai konsekuensi buruk yang dapat terjadi, bila Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai edukasi seks dan hamil di usia dini, Anda bisa konsultasi dengan dokter kandungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Titi Ramesya Gagansa. Saya mahasiswi aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Di sini saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini tersedia 6 fakultas: Fakultas Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra. Saya pastikan kalian akan menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang kreatif, aktif, dan berprestasi. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.